Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan keluarga. Nah, pendidikan keluarga sendiri adalah pendidikan yang pertama didapatkan oleh anak sebelum terjun ke sekolah dan juga masyarakat. Nah, pendidikan keluarga menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan suatu tempat sebaik-baiknya dalam melakukan pendidikan individu dan juga pendidikan sosial. Sehingga boleh dikatakan bahwa di keluargalah adalah tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan wujudnya daripada pusat pendidikan yang lainnya. Karakter dan watak anak itu dibentuk di pendidikan keluarga. Jadi di pendidikan keluarga tidak hanya membantu dalam pendidikan akademik saja, tetapi juga pendidikan kesehariannya gitu. Nah, bentuk pendidikan keluarga yang pertama itu keluarga sebagai penuntun. Nah, maksudnya keluarga sebagai penuntun ini peran orang tua mengarahkan anak ke jalan yang benar. Dan contohnya itu misalnya mengarahkan mengarahkan anak itu dalam memilih teman yang baik, menasihati anak ketika salah, tetapi dengan cara yang lembut, tidak seperti marah-marah begitu. Nah, menuntun anak untuk memahami mana yang salah dan mana yang benar. Nah, intinya itu orang tua itu menjadi kompas yang mengarahkan anak supaya tidak salah langkah. Nah, yang kedua itu keluarga sebagai pengajar. Nah, maksudnya keluarga sebagai pengajar di sini orang tua itu berperan mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh anak. Contohnya juga dalam mengajarkan sopan santun. Nah, anak diajarkan sopan santun, mengajarkan cara merawat diri seperti mandi dan membereskan, merapikan tempat tidur, atau bahkan cara makan dengan yang benar. Mengajarkan nilai agama juga dan etika, membantu anak belajar membaca, berhitung, atau bahkan membantu mengerjakan tugas sekolahnya. Nah, intinya keluarga adalah tempat belajar pertama bukan hanya soal akademik, tapi juga kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keluarga sebagai pemberi contoh. Nah, artinya peran di sini tuh peran orang tua paling penting karena anak itu meniru dari apa yang ia lihat daripada apa yang ia dengar. Nah, contohnya, jika orang tua itu berkata sopan, anak akan belajar sopan. Jika orang tua disiplin dan tepat waktu, anak cenderung meniru. Contohnya, ketika orang tua mengajarkan sholat, ketika orang tua hanya menyuruh atau sholat, nanti sholat ya gitu, anak itu tidak mudah meniru. Jadi anak butuh contoh. Ketika orang tua menyuruh sambil contoh, nah itu anak akan meniru. Intinya keteladanan orang tua itu membentuk karakter anak lebih kuat dibandingkan nasihat. Konsep pendidikan keluarga. Konsep pendidikan keluarga yang pertama itu pendidikan karakter dan moral. Nah, di sini adalah pendidikan tentang bagaimana anak itu belajar bersikap baik, jujur, sopan, menghargai orang lain, dan juga bertanggung jawab. Nah, karakter anak itu pertama kali dibentuk di rumah, di pendidikan keluarga ini, dari kebiasaan dan juga contoh yang diberikan oleh orang tua. Yang kedua itu pendidikan agama. Nah, pendidikan agama ini maksudnya orang tua itu memperkenalkan nilai-nilai agama. Jadi tidak hanya nilai-nilai seperti nilai-nilai yang biasanya itu, tapi juga nilai agama seperti berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, bersyukur, berbuat baik, dan menjauhi hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak baik. Tujuannya itu agar anak itu memiliki dasar keimanan yang kuat sejak dini. Yang ketiga itu pendidikan sosial dan emosional. Nah, di keluarga di sini anak itu belajar cara bergaul, cara berbicara dengan sopan dengan orang lain, cara menghargai pendapat orang lain, serta mengelola emosi. Misalnya, bagaimana menenangkan diri saat marah atau sedih. Ini penting agar anak itu siap berhubungan dengan orang lain. Nah, yang keempat itu pendidikan formal dan juga non-formal. Nah, di keluarga di sini itu membantu anak dalam pendidikan formal. Misalnya, seperti belajar membaca atau bahkan mengerjakan tugas sekolah. Nah, selain itu, keluarga di sini juga mendukung pendidikan non-formal. Misalnya, kegiatan hobi atau kegiatan yang mendukung keterampilan anak. Nah, itu bisa kalau misalnya diasah terus-menerus di pendidikan keluarga, itu akan menjadi sebuah bakat ataupun kreativitas. Nah,
yang kelima itu peran orang tua sebagai teladan. Nah, anak di sini tuh meniru apa yang ia lihat daripada apa yang ia dengar. Orang tua di sini menjadi contoh dalam perilaku sehari-hari, misalnya disiplin, bekerja keras, sabar, dan berbicara dengan baik. Keteladanan jauh lebih kuat daripada nasihat. Nah, yang keenam itu pendidikan kemandirian. Nah, orang tua itu mengajarkan anak agar bisa mandiri, seperti merapikan tempat tidur, makan sendiri, menjaga barang-barangnya, atau membuat keputusan-keputusan kecil. Nah, tujuannya itu agar anak itu tumbuh menjadi pribadi yang mampu bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada tujuan pendidikan keluarga. Tujuan pendidikan keluarga sendiri itu yang pertama untuk membantu anak menumbuhkan iman kepada Tuhannya, untuk membantu anak menumbuhkan iman kepada Tuhan yang dipercayai atau dianutnya. Dan yang kedua itu untuk membantu anak membentuk karakter, kepribadian, dan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Nah, yang ketiga untuk membantu anak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam interaksi sosial masyarakatnya. Dan yang keempat untuk membantu anak agar memiliki potensi secara individu, sosial, dan profesional. Dan yang kelima untuk membimbing anak agar mampu hidup mandiri dan mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Jadi anak di sini tuh tidak dipendam kemampuannya, gitu. Jadi dikeluarkan lah. Selanjutnya kondisi pendidikan keluarga. Kondisi pendidikan keluarga di sini yang disebabkan oleh pola asuh. Nah, pola asuh sendiri adalah cara orang tua dalam memperlakukan, mengarahkan, dan membimbing anak. Pola asuh sangat mempengaruhi kepribadian, sikap, dan karakter anak saat tumbuh besar. Ada 3 pola asuh yang paling dikenal. Dan yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter di sini merupakan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua tetapi yang bersikap sangat tegas dan keras. Jadi anak di sini itu seperti dikekang gitu. Nah, ciri-cirinya itu banyak aturan tetapi jarang memberikan penjelasan. Anak di sini harus mengikuti semua perintah tanpa boleh bertanya. Sering juga menggunakan hukuman jika anak salah. Nah, akibatnya anak di sini bisa menjadi penakut, kurang percaya diri, atau bahkan hanya patuh jika diawasi orang tua saja. Jika terlepas dari orang tua, ya siapa tahu. Yang kedua, itu pola asuh demokratis atau otoritatif. Nah, pola asuh di sini itu pola asuh yang paling seimbang. Jadi ada batasan, ada aturan. Nah, ciri-cirinya orang tua di sini memberi aturan, tetapi tetap memberi ruang untuk anak untuk bebas, untuk berpendapat. Ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, orang tua dalam mendukung anak, membimbing anak, dan memberi contoh yang positif. Akibatnya, anak di sini tuh biasanya tumbuh lebih percaya diri, mandiri, berani bicara, dan juga tanggung jawab. Dan yang ketiga, pola asuh permisif. Nah, pola asuh permisif di sini tuh orang tua sangat memanjakan atau terlalu membebaskan anak sehingga membuat anak itu semena-mena, jadi kayak tidak punya aturan begitu. Nah, ciri-cirinya itu aturan sangat sedikit atau bahkan tidak ada, dan anak itu bebas melakukan apa saja tanpa batasan dari orang tua. Dan orang tua cenderung mengikuti kemauan anak. Misalnya, anak ingin membeli ini, tapi jika tidak dituruti, anak itu akan marah. Nah, akibatnya yaitu anak bisa kurang disiplin, mudah marah jika keinginannya tidak terpenuhi, dan sulit untuk mengontrol diri. Nah, seiring perkembangan zaman, peran orang tua dalam mendidik anak juga tidak selalu bisa maksimal seperti dulu. Ada beberapa faktor yang membuat orang tua itu tidak sepenuhnya hadir dalam proses pendidikan anak, yaitu yang pertama itu kesibukan pekerjaan orang tua. Nah, banyak orang tua saat ini tuh sibuk bekerja, jadi kadang dari pagi sampai sore, dan bahkan ada yang pulang malam. Jadi tidak ingat bahwa ada anak yang perlu diawasi gitu. Jadi biasanya lebih menyerahkan kepada babysitter. Baru studi kasus yang diperlihatkan di PPT, ada sebuah berita tentang seorang siswi yang sebelumnya viral karena sebuah video, sehingga menimbulkan perhatian publik. Namun, di balik viralnya kasus tersebut, ternyata siswi itu memiliki segudang prestasi yang banyak dan merupakan seorang ketua OSIS di sekolahnya.
Nah, kasus seperti ini itu menunjukkan bahwa remaja itu sangat rentan terhadap tekanan sosial, baik dari lingkungan sekitarnya, media sosial, atau bahkan pergaulannya sendiri. Pada kasus seperti ini, sebenarnya itu tidak hanya 1 atau 2 kali saja terjadi di Indonesia, tetapi sudah sering sekali karena yaitu akibat kurangnya peran dari orang tua di pendidikan keluarga. Cara membangun pendidikan keluarga. Di dalam pendidikan keluarga itu perlu dibangun dengan cara yang pertama, adanya peran orang tua yang aktif dan selaras. Jadi, orang tua di sini itu tidak hanya menjadi penyokong dalam memberikan fasilitas seperti tempat tinggal, baju, makanan, dan lain-lain, tetapi juga peranan orang tua yang aktif dalam pembentukan karakter, sikap, dan watak anak. Yang kedua, membentuk lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung. Yang ketiga, menanamkan nilai pendidikan sejak dini. Dan yang keempat, itu melakukan bimbingan dan motivasi belajar anak. Ini sangat penting, terutama untuk tumbuh kembang anak agar tidak selalu menjadi pribadi yang kurang percaya diri terhadap kemampuannya. Jadi kemampuannya dipendam begitu saja. Yang kelima itu mengintegrasikan pendidikan dengan budaya dan agamanya agar seimbang. Jadi anak akan tahu etika, norma, serta tahu mana yang salah dan mana yang benar untuk dilakukan. Kesimpulannya, pendidikan keluarga itu merupakan fondasi yang paling penting dalam perkembangan anak. Di dalam keluarga, anak itu pertama kali belajar tentang nilai moral, etika, tanggung jawab, dan juga cara menghadapi suatu masalah. Kalau masih ingat masa kecil Mama dulu, boleh nggak ceritain secara singkat seperti apa suasana pendidikan keluarga pada waktu Mama kecil? Abi itu mendidik kami, anak-anaknya itu sangat disiplin. Jam tidur, jam bangun itu harus disiplin. Sebelum subuh, pagi itu harus semua bangun, melakukan wudu, melakukan sholat. Jadi kami itu nggak harus dibangunkan, sudah terbiasa bangun sendiri. Karena ya kedisiplinan orang tuh jadi membiasakan saya itu harus bangun pagi. Kemudian yang kedua, setelah maghrib wajib belajar. Kita belajar di meja belajar bareng dari satu, entah ada PR atau enggak, tapi tetap kita pelajari lagi, buka-buka buku. Kemudian jam tidur itu jam 9 semua sudah tidur, semua tidur. Kemudian pulang sekolah tidak ada yang nonton TV. Dulu itu kan hiburannya TV, tidak boleh pulang sekolah itu nonton TV, karena menurut Abi kalau nonton TV nanti pelajaran yang dibawa pulang dari sekolah itu lupa. Jadi pulang sekolah itu tidak ada yang boleh nonton TV. Tapi karena zaman dulu itu kadang Abi itu pulangnya siang, kadang duluan saya pulang itu misalkan boleh pulang duluan dari sekolah itu, ya nyuri-nyuri nonton TV karena ya hiburannya cuma TV. Terus tapi kalau Abi sudah pulang duluan, jadi nggak bisa nonton TV, sudah diem. Terus itu kalau malam itu juga nggak boleh nonton TV sebelum selesai belajar. Selesai belajarnya itu setelah sholat isya. Setelah sholat itu selesai belajar baru bisa nonton TV 1 jam, habis itu tidur. Berarti pendidikan keluarga itu sangat penting sekali untuk kebiasaan kita. Kalau misalkan dari orang tua tidak membiasakan bangun pagi, kan ya orang tua juga mencatatkan. Abi pun juga begitu. Abi tidurnya pun juga jam 9 sudah tidur semua, tidak ada nyuruh tidur jam 9, tapi Abi tetap ya belum tidur enggak. Abi harus tidur, pokoknya lampu semua malam itu mati. Jatah 9 itu jam 9 itu paling mati, karena memang ya biar menghemat listrik juga. Gitu. Kalau dibandingkan dengan kondisi anak-anak zaman sekarang, apa yang menurut Mama paling beda dari pola pendidikan keluarga yang gitu? Kalau sekarang tuh karena ada gadget ya mungkin lebih sulit lagi tantangannya, bukan hanya TV saja, ya gadget itu yang merupakan ya zamannya mungkin zaman digital. Jadi ya saya berusaha tidak menyamakan dengan zaman dulu, harus ya zaman sekarang ya zaman sekarang, tapi saya kasih kepercayaan sama anak-anak tuh bisa mengatur sendiri untuk yang dewasa. Tapi kalau yang anak-anak nggak bisa saya suruh mengatur sendiri. Kalau dengan anak saya batasi 1 hari 1 jam gitu. Dan mereka kan nggak tak kasih HP satu-satu, enggak. Mungkin HP dari mamanya pinjam 1 jam gitu. Terus di rumah nggak ada wifi. Nah itu. Terima kasih, Ma. Menurut Anda, apa arti menjadi orang tua yang baik atau sukses? Menjadi orang tua yang baik dan sukses adalah melihat anak-anaknya yang soleh dan soleha, cerdas, berkualitas, berguna untuk keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pola asuh seperti apa yang Anda terapkan untuk membentuk karakter anak? Pola asuh yang saya terapkan pada anak-anak adalah tidak menjaga jarak, humoris,
Apabila ada sesuatu yang ingin dipertanyakan oleh sang anak, maka sang anak tidak takut, malu, dan canggung. Nilai-nilai budaya apa yang Anda anggap penting untuk membentuk karakter anak? Dan bagaimana Anda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk membentuk karakter anak dan budaya yang saya terapkan kepada anak adalah saya harus memberikan contoh yang baik kepada anak, sabar, jujur, dan berbuat adil kepada kedua anak saya. Bagaimana Anda menggunakan ajaran agama untuk membentuk rasa kepedulian dan tanggung jawab kepada anak? Untuk soal agama pada anak saya simpel saja. Laksanakan apa yang diperintahkan dan jauhi apa yang dilarang. Bagaimana Anda berperan dalam mengembangkan kecerdasan kognitif anak? Untuk kecerdasan akademis anak, saya berperan dan mengimbau kepada anak belajar yang baik, rajin, tekun, dan mencari wawasan yang luas agar lebih cerdas, berkualitas, dan berintegritas. Jelaskan momen paling berkesan dan paling membahagiakan yang Anda rasakan bersama anak Anda. Apa yang membuat momen itu paling istimewa? Momen yang paling berkesan kalau bagi seorang ayah itu adalah apabila berkumpul dengan anak-anaknya, dan momen yang paling membahagiakan yaitu berkumpul di saat makan bersama. Momen yang paling menyedihkan selama menjadi orang tua? Tentunya momen yang paling menyedihkan buat orang tua adalah ketika melihat anak-anak sedang sakit. Pesan Anda untuk kedua anak Anda? Pesan untuk kedua anak saya adalah belajarlah terus, jadilah orang yang baik, dan tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Yang baik. Oke, mungkin langsung aja ya Kak. Seperti yang saya tahu, kakaknya kan ini ya, apa namanya, pernah diasuh oleh babysitter atau neni gitu ya kita sebutnya. Menurut kakak itu gimana waktu diasuh oleh neni saat masih kecil itu? Dan di rentang umur berapa? Ya kalau perasaan saya waktu diasuh neni itu senang ya, rasanya seperti diasuh sama keluarga sendiri gitu. Orangnya care gitu, orang-orangnya peduli banget sama saya. Dan saya waktu itu mulai diasuh oleh neni dari umur 5 tahun. Soalnya orang tua saya itu mulai sibuk dan tidak bisa mengasuh saya gitu. Sampai umur 10 tahun ya, waktu saya kelas 3 lah gitu. Terus saat udah mulai berpisah sama neni, kembali ke orang tua itu kayak gimana perasaannya Kak? Apa perlu adaptasi lagi atau gimana? Ya, waktu sudah mulai orang tua saya sudah bisa mengasuh saya sendiri, itu saya perlu banget adaptasi. Soalnya waktu sama neni itu saya seringnya dimanja dan dibiarkan gitu. Terus waktu sama orang tua saya itu disuruh mandiri dengan apa ya? Belajar sendiri, mendapatkan pengalaman sendiri gitu. Lu hubungan dengan orang tua setelah sudah lama diasuh neni itu apakah aman-aman saja Kak atau ada kerenggangan seperti itu? Untuk kerenggangan sama orang tua saya sih nggak ada ya. Cuman kalau ikatan dengan orang tua saya itu rasanya saya agak kurang gitu. Karena dulu jarang ketemu dan sekarang ini lebih jarang ketemu lagi gitu. Tantangannya nih Kak waktu udah lepas dari neni, yang benar-benar mandiri itu tantangannya cuma di diri kakak sendiri berarti ya? Belajar beradaptasi dengan kemandirian kakak, tapi orang tua bukan yang mendorong sekali gitu hingga dimarahin gitu, enggak kan Kak ya? Enggak, ya Enggak. mungkin dimarahin kecil-kecil lah. Oke. Setelah kakak diasuh oleh neni di masa perkembangan itu, apakah kakak punya pandangan kehidupan nih kayak, oh ternyata pola asuh yang baik itu kayak gini, pola asuh yang salah itu begini, apakah ada Kak? Ya mungkin kalau gitu saya bukan ahlinya, tapi yang saya tahu sih memang anak dalam masa perkembangan itu nggak boleh dibiarkan sama orang yang bukan dari keluarga gitu. Apalagi kalau misalnya nanti orangnya malah pergi dan kita dibiarkan saja gitu. Kan jadinya harus mendidik ulang gitu sebagai orang tua. Menurut kakak parenting yang baik, parenting yang kayak gimana Kak? Parenting yang baik itu yang jelas bukan seperti parenting VOC yang sekarang ada viral itu ya. Itu parenting yang pasti tidak memanjakan anak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu memaksa anaknya untuk melakukan hal-hal yang dia tidak mau gitu. Kakak inginnya yang seperti itu ya? Iya. Menurut saya tidak ada salahnya menggunakan jasa pengasuh atau babysitter. Hal ini tetap dengan beberapa faktor, yaitu faktor pertama, memperhatikan bagaimana untuk memilih babysitter yang baik. Kedua, tetap dalam pengawasan kedua orang tua. Yang ketiga, memilih babysitter yang tentunya berpengalaman. Contohnya, babysitter yang telah berumur karena dinilai sudah berpengalaman mengasuh anak. Meski begitu, peran orang tua juga tidak boleh ditinggalkan, karena babysitter hanya memiliki dan menemani anak kita saja saat orang tua tidak ada di sekitar kita. Selebihnya, orang tua tetap dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan dan tumbuh kembang anak. Karena orang tua yang ikut serta dalam pertumbuhan anak akan menghasilkan anak yang tetap bijak, sehat, dan tentunya berhasil di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting orang tua untuk selalu menemani serta mendampingi
anak saat masa tumbuh kembang anak, terutama di usia 3-6 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Pendidikan keluarga itu mempunyai peran yang sangat besar untuk membentuk sikap dan karakteristik anak. Tetapi, pendidikan keluarga itu seringkali dipengaruhi oleh kondisi keluarga tersebut. Apakah keluarga tersebut dari keluarga yang harmonis ataupun dari keluarga yang broken home. Pada keluarga yang harmonis, pendidikan keluarga itu biasanya akan berlangsung secara stabil. Jika orang tua itu mampu bekerja sama untuk memberikan teladan yang baik, anak itu akan mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan biasanya anak itu akan mencontoh hal-hal yang baik dari orang tuanya. Dengan suasana rumah yang tenang, anak itu akan merasa aman dan nyaman, sehingga mereka akan lebih mudah belajar hal-hal positif seperti disiplin, sopan santun, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Dengan lingkungan rumah yang hangat, akan membuat anak itu lebih percaya diri dan memiliki kemampuan sosial yang lebih baik. Sementara pada anak yang dari keluarga broken home, itu seringkali menghadapi tantangan yang lebih berat. Adanya konflik orang tua, perpisahan, dan kurangnya komunikasi itu akan membuat anak merasa tidak aman dan kurang diperhatikan. Nah, hal ini kadang dapat mempengaruhi emosi dan perilaku anak. Namun, bukan berarti anak yang dari broken home itu tumbuh kembangnya gagal. Dengan adanya dukungan dari salah satu orang tua, keluarga besar, guru, teman, dan lingkungan sekitarnya, anak yang berasal dari keluarga broken home itu akan tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Intinya, kondisi keluarga itu memang sangat mempengaruhi pendidikan anak dalam keluarga. Setiap anak tetap mempunyai kesempatan untuk berkembang jika dapat perhatian dan bimbingan yang tepat meski bukan dari orang tua. Ajar Dewantara, pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak yang memiliki 3 peran vital, yaitu sebagai penuntun, pengajar, dan juga pemberi contoh. Melalui peran-peran tersebut, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat membentuk moral serta karakter pada anak. Nilai-nilai tersebut seperti nilai-nilai kemandirian dan juga kedisiplinan. Pendidikan keluarga juga dituntut untuk selalu relevan dan juga selaras dengan perkembangan zaman. Ketidakhadiran peran orang tua pada masa pertumbuhan anak secara tidak langsung akan mempengaruhi dan menghambat kesempurnaan perkembangan karakter serta potensi belajar pada anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran aktif dan kehadiran orang tua adalah suatu keharusan mutlak sebab ketidakhadiran mereka dapat menghambat kesempurnaan tumbuh kembang dan juga pencapaian potensi terbaik pada anak. Dari 2 video tersebut dapat kita lihat perbedaan antara peran orang tua secara langsung dengan peran pengganti orang tua terhadap tumbuh kembang seorang anak. Seorang anak yang mendapatkan peran secara langsung orang tua dapat diberikan output ataupun keluaran tumbuh kembang yang baik. Anak menjadi lebih mandiri, serta terdapat aktivitas-aktivitas yang diberikan orang tua kepada anak yang membentuk sebuah kebiasaan yang baik pula terhadap seorang anak. Selain itu, terdapat perbedaan pula terhadap peran pengganti orang tua kepada tumbuh kembang seorang anak. Anak mendapatkan output ataupun keluaran tumbuh kembang yang baik. Namun, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa anak itu menjadi kurang mandiri. Selain itu, kurangnya aktivitas baik yang dapat membentuk kebiasaan yang baik pula kepada seorang anak. Jadi, orang tua itu harus memberikan aktivitas lagi kepada sang anak agar anak itu mendapatkan kebiasaan yang baik pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga itu diibaratkan sebagai sebuah fondasi dalam bangunan. Tanpa fondasi tersebut, bangunan akan runtuh. Seperti itu. Jadi pendapat saya dari kedua video tersebut yaitu keluarga cemara mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan kekuatan sebuah keluarga itu bukan diukur dari kemewahan ataupun kekayaan, tapi dari cinta, pengertian, dan kebersamaan. Meski hidup sederhana dan menghadapi banyak ujian, keluarga itu tetap saling mendukung dengan penuh kasih sayang tanpa pamrih. Jadi keluarga yang harmonis juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ikatan keluarga yang saling menghargai dan memperkuat komunikasi agar keluarga itu tetap menjadi tempat yang hangat dan penuh rasa aman bagi setiap anggotanya. Sedangkan dari anak yang kekurangan asuhan dari keluarga, yaitu
misalnya ya dari asuhan dari babysitter, meski ada babysitter yang merawat, anak yang kurang mendapat pengasuhan orang tua itu seringkali merasa kehilangan kedekatan emosional dan perhatian utama yang sangat membutuhkan orang tuanya. Jadi kasih sayang orang tua itu sulit tergantikan karena peran mereka itu tidak hanya menyediakan kebutuhan fisik, tetapi juga rasa aman dan cinta yang mendalam. Jadi intinya peran orang tua itu sangat penting meskipun ada babysitter. Baik, di sini izinkan saya untuk memberikan pesan kepada anak yang tumbuh dalam keluarga harmonis maupun kurang harmonis. Yang pertama, untuk anak yang kurang harmonis, selamat karena kalian itu memiliki hal yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh anak-anak yang tumbuh dalam keluarga kurang harmonis. Maka dari itu jangan pernah lupa untuk bersyukur. Kemudian sekalipun kalian tidak bisa membanggakan kedua orang tua, itu jangan sampai membuat nama baik orang tua kalian itu rusak. Jadi terus dijaga. Selain itu, kalian bisa membagikan energi positif yang kalian dapatkan selama di rumah kepada orang-orang di sekitar. Terutama mungkin kalian memiliki teman yang keluarganya kurang harmonis, itu kalian bisa merangkul, bisa mengajaknya untuk hal-hal yang positif. Selanjutnya, untuk anak yang tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis atau broken home, terima kasih karena kalian telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena telah menjadi manusia yang kuat. Jangan pernah lupa untuk mengapresiasi diri sendiri karena telah berjuang sangat keras bertahan sejauh ini. Kemudian jangan pernah menaruh dendam kepada keluarga kalian ataupun orang-orang yang membuat kalian merasa disakiti atau merasa kurang adil dalam mendapatkan apapun itu. Kalian justru bisa menjadikan itu sebagai penyemangat agar kalian bisa menggapai cita-cita, meraih masa depan yang sangat-sangat cemerlang di masa mendatang. Dan kalau kalian sudah sukses nantinya, jangan lupa untuk menciptakan pendidikan keluarga yang baik untuk anak-anak kalian. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah komentar mengenai pendidikan keluarga pada anak yang berasal dari keluarga yang harmonis atau keluarga yang utuh. Nah, anak yang tumbuh dalam kondisi keluarga seperti ini biasanya itu mendapatkan kesempatan lebih besar karena bisa merasakan suasana rumah yang tetap harmonis, penuh perhatian, dan mungkin lebih terarah. Namun, bukan berarti semuanya otomatis itu berjalan dengan lancar. Tetap ada tanggung jawab besar dari orang tua untuk memberikan pendidikan yang benar sejak dini. Nah, dalam keluarga yang utuh, itu pendidikan keluarga seharusnya berfokus pada bagaimana orang tua ini saling bekerja sama dalam membentuk karakter anak. Misalnya, anak belajar menghargai orang lain, anak belajar menghormati orang lain, kemudian anak belajar menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik. Nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab serta saling menghormati ini perlu ditanamkan di pendidikan keluarga di sini. Nah, disinilah peran orang tua yang paling penting. Namun, keluarga yang utuh bukan berarti bebas dari suatu permasalahan atau konflik. Justru, pendidikan di sini itu keluarga menjadi peranan penting agar orang tua itu bisa mengajarkan anak cara menghadapi suatu permasalahan, cara bersikap ketika ada konflik kecil dan bagaimana menghargai suatu kebersamaan dalam keluarga. Nah, melalui hal-hal inilah anak ini belajar arti kasih sayang dan tanggung jawab dalam hubungan. Baik, terima kasih.